Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qul asal-asal wa yusallu mu'minin. Yusallu mu'minin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Islam rahimahullah. Puji Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu bahwa pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk mengaji bersama, untuk belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Semoga senantiasa kita pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, akhir-akhir ini terasa panas buat Indonesia. Sapi loh. Tapi ini belum sepanas ketika banyak berada di Makkah dan Madinah ketika seperti ini. Loh, Mas apa tahu kalau tahu haji di Mocor ada suatu kisah pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah di Madinah waktu itu pas musim panas. Jadi kalau di Madinah itu pas musim panas itu panas sampai tahun. Apalagi kalau zaman dulu itu rumah atapnya itu baru dari tapak daun kurma. Nggak seperti kita, ada genting, ada asbes, rumah di plafon yang pakai AC. Jadi zaman Rasulullah itu kalau panas ya panas tenang, kalau hujan ya jelas pasti terocok. Pada suatu hari ketika musim panas, yang mana jarang sekali keluar rumah karena berlindung dari teriknya panas, ada seseorang yang keluar rumah berlari kecil menggais setengahnya panas matahari menuju ke masjid. Kemudian dalam masjid dia berdiri. Siapa dia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selang beberapa waktu keluar lagi seorang berlari kecil juga takut panas. Dia adalah Umar bin Khattab. Mendapati ada Abu Bakar dalam masjid, Umar pun bertanya, "Wahai Bakar, enggak? Kamu kok siang-siang dari sini?" Apa jawab Bakar? "Saya panas dan lapar. Daripada saya panasan dan lapar di rumah, lebih baik saya sini di masjid. Panas, lapar, sambil dingin, kata Anda. Lah kamu di sini?" Sama, saya juga lapar dan panas. Akhirnya mereka berdua bertiga di masjid tersebut. Tak lama kemudian keluar lagi sosok orang, tapi tidak berlari, dia berjalan biasa. Berjalan biasa datang ke masjid. Adalah Rasulullah SAW. Mendapati ada sahabatnya Bakar dan Umar di masjid. Dia mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jadilah salamnya orang Islam yang benar, komplit, lengkap, standar, ikhlas. Apa dia yang mungkin? Ya, boleh. Karena suatu saat ada seseorang yang masuk bertemu dengan Rasulullah, dia hanya mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasul." Setelah itu Rasul sabda, dapat 10 kebaikan. Kemudian ada lagi yang berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasul berkata, dapat 20 kebaikan. Dan yang terakhir, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasul sabda, dapat 30 kebaikan. Artinya apa Pak Ibu? Kalau kita belum bisa berbanyak amal Senin Kamis kita, belum bisa berbanyak amal tahajud kita, belum rajin untuk rawat dan sholat tabu kita, iman yang mudah ini, yang mudah, tidak panjang, gampang diucapkan, kita akan bisa lakukan. Tidak hanya Assalamualaikum sampai yang beberapa mana. Tapi yang sah, kalau jadikan ketemu di jalan Assalamualaikum sah. Karena apa itu salah satu haknya orang Muslim ketemu dengan Muslim yang hilang atau Muslim ala Muslim. Ciptun. Salah adalah salam. Salam itu sunnah. Tapi yang tidak yang menjawab. Tapi ada beberapa hadis yang menjelaskan sebenarnya ada adab ketika salam. Misalnya orang yang berkendara ketemu orang yang berjalan. Ini yang seharusnya mengucapkan orang yang berkendara. Lurus. Orang yang berjalan dilibatkan dalam jawab. Yang wajib atau yang diajarkan beri salam adalah yang berjalan. Orang yang sedikit dengan orang yang banyak yang diajarkan beri salam adalah yang sedikit.
Tapi juga dari yang mengatakan karena berjamaah seperti ini, berjamaah seperti ini, yang tadinya wajib menjawab salam, ketika mereka berjamaah, ada yang dari juga yang mengatakan yang orang jawab salam, salah satu di antaranya adalah yang sudah dua kali. Bisa gini, tadi saya buka kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru datang duduk, ada yang baru salam dengan sampingnya. Dia nggak fokus dengan salam, dia nggak jawab salam apa. Sudah dua sebenarnya. Tapi kalau ke depan ada satu salam yang tidak jawab salam, nah, baru apa? Saya bisa. Kadang juga salam itu ketika orang butuh, salamnya sedikit. Seperti pas telepon lewat WA, itu lewat HP. Assalamualaikum Pak Arif. Mohon maaf, besok tanggal 20 ada pengajian kita kalau dulu mas, 20 kabar. Juga mau salam. Yang itu belum sempat salam dan teleponnya. Baik silahkan urusan. Kemudian salam itu ketika suami pulang ke rumah, kemudian dia mengucapkan salam dari istrinya, ada suatu hal yang sangat membahagiakan. Suami datang pulang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, ada itu sangat bagus sekali. Yang ada apa? Suami pulang langsung cek HP ini. Kalau di cek HP itu dia interogasi. Sesuai suami nanti stroke. Rapat omongan. Kemudian kita cerita tadi, Rasulullah datang ke masjid, ada sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasul bertanya, wahai sahabatku, tumben siang-siang bola begini kalian ada di sini. Habis dulu sebelum asar, kita jam 2. Umar jawab, ya Rasulullah, kami panas dan lapar. Nah, bagi sendiri apa di sini? Ya sama, saya juga lapar dan panas. Mereka bertiga melakukan zikir di masjid tersebut. Belum selesai zikir, Abu Bakar menyebut semua. Bagaimana kalau misal kita ke rumahnya Abu Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu orang terkaya di Madinah, tapi hebatnya dia adalah dermawan. Nah, kita ini kadang kaya ini produk, ya hitungan sedikit. Tapi ini maklum, kaya hitungan sedikit, wajar. Misalkan duit, itu hitungan lagi sih separah. Datang ketiganya ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak selama ada jawaban dari dalam seorang wanita. Waalaikumsalam. Intinya, subhanallah, berkah ya Rasul, berkah, sudah masuk. Beginilah seharusnya ketika kita kedatangan tamu. Apalagi ulama. Tapi kadang-kadang kita ini kalau kedatangan tamu, kadang bertahan sekali gitu, tentu sisi lain atau rasanya. Pokoknya kalau yang datang itu bawa stok. Sumbangan. Ini pengalaman, sumbangan. Kita sadar. Karena dulu saya dari SMA dulu, pun bukan rahasia umum. Kalau habis nasar, Pak Melaku, kalau kelambi api, sarungnya nggak udah bosok, tak pilih kampung, pun udah ngerti. Nah, pasar dari suka. Kemudian waktu Rasulullah disuruh masuk, Rasul berkata, di mana suamimu? Suami saya baru pasar sebentar ya Rasul. Mari saya masuk. Apa kata Rasulullah? Haram bagi kami masuk ke rumahmu tanpa seizin suami. Nah ini ibu berarti ya, ibu. Suaminya kerja luar, menu itu, nah ini untuk tangannya biasa. Sing para malah tidak ada, suami pergi keluar kerja. Akhirnya cekel, ngirini yo, besok pas rumah. Jadi apa ya ini? Yang diarani orang kok yo tak tinggal zaman, ya kalau yo banyak tak. Senang didatangi orang tamu. Ini adalah salah satu tanda kita beriman pada Allah dan Maha. Makanya kita harus datang. Tapi kadang-kadang kita ini datang, ustaz, ulama, tokoh masyarakat, datang ke rumah ini kadang-kadang kalah sama artis. Artis itu kalau dengan pesan, mereka cara artis ya, pergi mau bangun cari artis. Kalau pesan artis, paling tidak 1 bulan sebelumnya harus ada job time namanya. Job time itu ada pesan jadi minimal transfer 5 juta. Ketika hari H, minimal yang datang 3 orang harus disediakan pesawat. Ada artinya, ada manajernya, ada kandidatnya. Turun dari pesawat harus disediakan mobil jemputan, mesti yang mewah. Apa? Mobil jemputan dikawal polisi, biar ada jalan akses ke
mesti bagi kamu nopo ngomongnya anak palsu. Goyang-goyang, duduk kali buku. Itu mau duduk kok, bukan kali mau. Selesai, disamani 100 juta. Berarti ke Jakarta. Digunakan apa kami? Koya-koya, digedukin, miras, saya menyampaikan apa yang terjadi. Kebanyakan artis memang demikian. Karena apa? Karena mampu punya duit. Uang itu godaan terbesar. Sing mau nih, bukan kenal narkoba, bukan kenal ganja, pil koplo kata sendiri apa itu? Ini orang dikit apa aku? Tapi jadi mau dikit, coba sih, meresak. Kenapa? Budrexing cilik itu, nama tuh saya. Orang memang dibuat orang yang berbeda. Godaan terbesar manusia, ketika dia punya uang. Bisa pil koplo, ganja narkoba, bisa wanita, kan uang. Beda dengan ustaz, kiai, dengan panggil guru ngaji untuk mengajari anak-anak. Apa contoh? Loten, berdiri, kulit diri. Kalau harus kawal, harus ada bersih. Ya. Minimal muliakan ilmunya, bukan orangnya. Mungkin Pak Jenderal bisa beli buku banyak, buku itu juga beli banyak. Tapi mungkin belum sempat, nggak ada waktu bacanya. Kalau kita dengan cara membaca, belum tentu dengan paham maksudnya. Yai Pak Ustadz lama itu, dia menerangkan mungkin lebih dari beberapa buku, dirangkum jadi satu, diterangkan dan supaya mungkin enak ini dengan kesukaan saya motor di sini. Beli lagi itu. Akhirnya apa? Abu Ayyub pun datang, Abu Ayyub pulang ke rumah. Dia dapat Rasulullah dan sahabatnya di situ. Subhanallah, ya Rasulullah selamat datang, Allah salam. Ya sama sekali. Ada apa? Ada yang bisa bantu? Apa aja? Kami lapar terus. Kamu orang kaya, mesti enak makan di sini. Dan Abu Ayyub ini pergi ke kebunnya, diambilnya kurma, sak pite, diketok pite, dibawa sak papai, di hadapan Rasulullah. Abu Ayyub apa ini? Kita hanya butuh kurma. Kalau saya hanya berikan kurma, saya tidak tahu mana yang Rasulullah sukai. Silakan pilih sendiri. Ada yang mangkat, ada yang masih muda, ada yang mana? Silakan pilih sendiri. Ujang, kemudian apa? Ketika ada mana? Dipilihkan juga yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling besar, yang terbaik. Nah, kita ini masih kadang memberikan sesuatu pada negara ini salah satu. Nah, dia tulung mas, dulu katanya roti. Kita tahu Ustaz itu enam. Roti al-mampu 3. Tapi ya masih bagus masih. Nah, kasih yang paling bagus. Selain dari semua tersedia di meja, Rasulullah dan sahabat ini mulai makan. Rasulullah tiba-tiba minta baik, bawakan saya 1 piring kosong. Buat apa? Tolong antarkan makanan ini ke rumah. Kasihan anak saya, sudah lama makan seperti ini. Sementara saya nggak kira-kira orang tua ataupun suami yang lungo, makan enak, terus rumah. Di rumah. Kan tentu, enggak. Telepon itu paling gitu siang dan ini kemudian lah, enggak ada. Tapi bapaknya makan siang, berapa enak sini loh. Wah bener-bener kita kan mulai. Sekolah di sini. Setelah itu Rasulullah berkata pada Rasulullah, wahai saudara, ketahuilah tadi kita datang dalam keadaan lapar. Terima kasih Allah, kita sekarang kenyang. Ya sekali, ketahuilah saudara, ketahuilah. Tidak setetes, tidak seteguk, tidak sesuap apapun yang masuk ke tubuh kita lewat tenggorokan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sambil beliau mengucapkan ayat al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tajun dimakan kasih. Apa biasa itu? Betul biasa apa harus? Kasih. Tapi tentu namanya. Apa seperti itu? Tidak. Kenapa? Jadi Rasulullah belum mengatakan ayat ini, kan itu besar. Tidak sebatas, tidak sesuap yang masuk dalam tubuh kita. Semua pasti dimintai pertanggungjawaban. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang. Kita ini kalau melihat apa dikasih, ini Mas Arif, ini sate lontong, sate anjing. Saya nggak tahu, karena tahu itu haram.
Tapi kadang orang itu maunya yang rodok-rodok uang sedikit. Nggak mau barang yang haram, tapi belum buatnya lintu, kan begitu dalam motor itu tangan. Intinya apa gitu? Ya, bahasanya bukan. Bahasanya kita masalah duit, tapi yang tanya lagi belum, karena tahu itu haram. Masalahnya berarti lagi belum, anjing lagi belum. Itu yang akhirnya itu kalau ini di masjid, mungkin saya kata kronologi kesel, bensin, parkir, udah itu program. Jalan uang itu pokoknya cara gambarnya dulu itu banyak ini milih meduk itu istilahnya itu kondur kapos pulau saya kata ini kenapa kan ada aspirasi dewan yang tadinya dewan itu ngasihkan ukuran bantuan 1 juta misalnya, nanti sampai ke tempat yang dituju itu bisa cuma 60, 70. Nah, yang ngomong nanti kayak gitu. Mereka nggak doyan kita asuh nggak doyan, nggak tapi nggak doyan. Tapi itu belum, gitu loh. Dan ini bukan rahasia umum. Ketika desa ngomong dikasih tahu bantuan, administrasi provinsi misalnya, apa mas tahu 100 juta ya, ini strategi apa? Aku segera aku, terus aku ngomong 120 misalnya ini. Nah, kita juga bingung. Harus ditomok kok titik kurang. Padahal kita pernah jawabannya FPJ setelah 200 orang ditomok. Itu itu darurat. Regulasi pemerintahan memang seperti itu. Bapak Ibu Allah, dari cerita saya tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Jadi cerita itu bukan masalah cerita apa? Ini ada hikmahnya. Yang pertama, bahwa dalam hidup, dalam keluarga, dalam masyarakat, semuanya kita ini pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Rasulullah pun dalam kisah ini, Rasulullah itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Doanya pasti terkabulkan, ibadahnya paling nyempel. Tapi saat itu Rasulullah punya masalah apa? Lapar. Karena Rasulullah bukan dari berbagai kekayaan. Rasulullah itu kan dari berbagai kaya, nanti banyak sih main itu. Kan? Nah, iya Rasulullah mau suki kok maklum kan? Rasulullah tidak punya. Makanya dia punya masalah waktu itu bersama sahabatnya dia merasa makan. Punya istri pun itu sudah masalah. Apalagi istrinya cantik. Sebenarnya pada bojo ayu itu masalah bukan? Masalah. Itu doang itu. Kemudian silahkan mau ini. Bojone orang ayu, juga masalah. Dia akhirnya mau Pak Jago itu kan orang bisa. Dia kan bisa apa makan. Lah kok pernah mulai isi makan ada bojone dia. Dia orang di bojo masalah. Sepi. Apa diri. Lalu dia bojo, oke, enggak ada masalah. Dibiarkan cantik yuk, bojo orang kan jabat-jabatan loh. Masalah. Duit bojo masalah. Orang di bojo masalah. Setiap orang punya masalah. Yang jadi masalah bagaimana mengatasi masalah. Kasihan. Nah, aku juga tahu kasihan. Mengatasi masalah itu apa? Masalah. Kisah tadi, Rasulullah ketika ada masalah, apa yang beliau lakukan? Datang ke masjid di sini. Berarti apa? Tahu kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Lakukan kaki ke masjid. Ini adalah makna yang luas, bukan pertanyaan ada masalah datang masjid tidak ada orang jamaah. Maksud di sini adalah datang ke masjid, ayo jamaah, ayo pengajian ke masjid. Karena pada zaman Rasulullah masjid itu adalah tempat segala-galanya. Ngaji ya masjid, ibadah ya masjid, politik pun di masjid. Bagi apa itu bantu saja di masjid, semuanya pusatnya di masjid. Pokoknya juga masjid. Makanya kalau punya masjid, ya dilengkapi sisa fasilitas untuk masyarakat. Ini pinggir jalan. Kita lihat di sebelah selatan lapangan Merdeka, tetapi dan masih teman yang tingkat. Nah, ada jangan banyak sekali gerak gojek semua di situ. Di samping di Cepak ini kalau kunjungan, sengaja mobil yang bertugas. Di Cepak juga tempat istirahat. Jadi istirahat tidak dalam masjid, maka ada tempat sendiri untuk istirahat. Karena ini pinggir jalan. Jadi mungkin besok kalau masjid itu sudah jadi, banyak yang mengambil kerjaan itu. Jadi sekali lagi, ketika ada masalah, yuk kita ke masjid. Ngapain? Ngadu ke Allah. Kita ngadu ke Allah. Kalau dulu zaman kecil, ya zaman anak-anak kayak gini, biasanya sok main bola-bolaan. Aku bola TKI, aku bola TKI. Nah, kita sudah begitu.
Kita punya boyo. Siapa? Allah. Enak apa-apa, kehendak kita Allah. Kesulitan kehendak kita Allah. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu artinya. Cuman kadang orang itu lebih suka apa itu meluapkan isi hatinya daripada Allah. Kenapa? Gawe status dan WA, dan Facebook. Saya wedok, saya nggak menyangka kamu tidak berbuat itu. Saya mengatakan maksudnya, saya nggak menyangka saya tidak itu, kamu tidak. Saya mau berarti, saat kalau di Facebook, kalau saya mau itu kabeh dari berarti. Adalah tidak, ngadu ke Allah, tapi itu status. Tapi kadang juga, ini harus dikatakan, kadang orang enggan untuk dapat ngasih itu juga ada sebabnya. Mungkin karena panitia akhirnya, atau mungkin karena jamaah lainnya. Ini kadang membuat kadang kalau jamaah ini apa yang panitia ini sudah terakhir ini bilang. Padahal ayo tak sebelum itu tahu, ada yang hakim, kayak itu, orang juga lagi membuat jamaah jadi enggan datang. Kadang imam, yang saya boleh pak, imam. Sebenarnya imam coba baik isi motor, hal-hal untuk imam itu kusuk, motor aja, jamaah yang kusuk. Nah, mau nanti kaos-kaos ngambil saya sampai dibocor. Yang imam cokul gua, anak-anak ini apa? Yo, tuh, kadang dia yang membuat jamaah itu salah. Loh, kok apa? Kamu orang salah, kok baik sore kok. Termasuk yang kadang tersendiri tidak datang ke sini. Lebih ke sana, terus kok. Nah, ini baru. Jadi, kita datang ke masjid. Kita bayangkan, saya pernah diceritai Pak Jazuli. Pak Jazuli itu sering isi khutbah, sering isi pengajian, tapi tidak kayak. Bayangkan, masuk ke tempat itu sudah pintu transmisi langsung Pak. Saben pintu ada penjaganya masing-masing juga. Ini jero tembok. Nah kita ini kadang masih dibuka, ya orang saat pamit, terus yang jero mesti kosong. Ini kalau amanah sini masih saya pandang ketok dari Pak. Ketok, oke, karena apa? Satu masjid fokus semua di sini. Kalau tempat saya ada masalah, jamaah salah itu sih tidak mati. Ada jamaah salah atau terus kalau orang lain di gitu, yang sini apa? Kesalahannya sebenarnya seperti itu pecah. Kalau itu hanya satu, saya yakin sekarang ketok, oke. Dan ketok oke ini juga akan membawa nama baik aman untuk anak jamaah top 6 subuh mari itu jodoh berarti mulai dari makanya ada lagi nabinya nggak tahu tapi ada orang bilang Mas Alif Arab nyerang Allah dari subuh ini ada di bawah subuh ini gampang terus dengan ajaran siap biasanya bayar ajeng mungkin itu aku bayar enggak ajeng apa judi di modal duit bayar ajeng selingkuh dia bayar oh bayar nggak ya selingkuhannya kokas itu kayak rakyat aku nggak ada saya potong yang kayak gini berarti kokas aku terima kok kredit bayar ada itu semua jalan bisa dengan sholat gratis kosong gratis ngaji gratis ngaji duit semua gratis ada jalan sampai sebenarnya mudah murah tapi yang jalan nasihat, jalan neraka itu dia bayar. Makanya yang punya masalah kita kembali pada Allah, karena kepada Allah. Nggak punya kerja di sana, ini juga. Datang jamaah masih ikut jamaah di ini yo, itu ampun pak terus. Tapi jamaah pisah terus mau kasih Allah jamaah kok belum kerja. Semua pasti ada jalan. Nggak ada yang mustahil kalau sama Allah. Bahkan yang ada jalan, yang nggak ada jalannya, yang nggak masuk akal pun kalau Allah mau pasti bisa. Jadi kan pernah betul, murid ini dulu Pak. Nggak, tapi ada, tapi jurus 40 hari hidup di dalam ikan, selamat Bu. Jadi kan tahu, diobong, selamat sikit diobong, tapi yang sangat besar, selamat, tidak. Jadi kan tahu, perempuan kalau tidak disentuh laki-laki tidak bisa hidup, tapi dia bisa. Nah ya, ini saya ingat BKK ya. Ya, ada soalnya Maryam Kawi. Jadi kan tahu,
apa itu? Ada yang mengatakan peti, ada yang mengatakan ranjang. Sungai ini yang seharusnya yang mengalir ke kanan. Semua barang kalau ikut arus air pasti ikut ke kanan. Tapi petinya lebih Musa atau kerajaan bagi Nabi Musa, dia malah pilih. Tepatnya Fir'aun. Diambil sampai siapa? Mau dirawat, mau dibunuh oleh Musa, mau dibunuh oleh Fir'aun. Karena waktu itu dia cerdas, bayi laki-laki harus dibunuh. Dan istri Fir'aun, jangan. Saya dalam ingin punya bayi laki-laki. Ini kiriman dia. Fir'aun siapa materi lah beliau Musa. Istilah itu beriman. Jadi dalam Quran itu ada 4 tipe keluarga, 4 tipe. Satu, istrinya beriman, suami kafir. Fir'aun. Yang kedua, suaminya beriman, istrinya kafir. Lot. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Kenapa? Ibrahim. Karena dengan kasih begini. Ibrahim mesti. Ini perlu diingat. Ibrahim itu bojone kali. Nah, kita ini. Wah, ganti tahun. Wah, itu betul ya. Nah, jadi ketika ada masalah, kita dekatkan kepada saya dari kecil bukan Pak Tuhan ngomong itu Rasul. Saya dari kecil itu dunia susah. Bapak saya guru di mana? Guru itu PNS hebat. Ini guru dia kan dulu itu beda. Guru dia itu berarti selesai tukang tempur. Saya dulu sering waktu belum kenal Yusuf, sering kenal Yusuf tempur beras. Sering kenal Buterman tempur beras. PNS guru ini tukang akeh. Ada saya waktu kecil dapat piagam dari negara ini karena belum masuk ke pelajaran. Sudah mengajar sama Pak Tuhan. Kalau ngajar di rumah dikasih dana emas nih, ini aku lagi. Kalau sama bawa itu. SD saya nggak pernah dapat uang saku. Disawani orang. Dapat uang itu saya kalau ke sekolah berangkat. Itu nyangking promos 10. Promosnya dari Pak Supri Guntur. Jadi waktu itu jalannya itu lewat gedung PKK itu selalu ada jalan kebun jambu. Saya di sini ada promos es loro, es lilin, di kon nyangking dulu dikai gate 100 gunung. Cangking mampu untuk dibeli oleh Gemar Jinung Pak. Oke. Itu gate 100 kuwi saya kok kepel 5 pin selawe, boleh sapi itu ya selawe, bakso selawe, cincin es selawe. Saben dino ngene iki. Nek tahu dari promos itu gitu hilang. Ya, tapi yang lagi makan mau sebagian SD, SMP ya orang kami, saya catat, modal. SMP itu banyak duit patukannya. SD itu sama kelas 1 ke kelas 6. Ya kan? Kita somble, kita kalau mau kayak inten kita, ini dulu sudah di GP, kita buka aneh, pakai becak di pakai dalam tabung dan kami. Nasuhnya ke pintu. SMP duit patukannya, putih ini yang putih orang kalian ini kapan kita. Soalnya dia gandeng tahun sepatu, berasa oleh sepatu. Ada tongkat sepatu. SMA malah jadi lagu, pulau gitu modal. Nah, saat ini betul-betul ucap SMA kebilang itu modal. Kalau ini tidak terlambat kan, rugi kom, modal, jelasan. Aku klaten, modal. Jika kita bersekolah itu rugi, jadi modal itu tahun. Dan kita ini kelas telu, pulau mulai jam 2, ini bukan ketemu. Pulau 12 teng jetis, teng gurine Bulgaria, pulau balik gendeng. Jadi kalau rasakan balik gendeng sih, oke jedeng itu rasakan. Zaman semono hasilnya INCG tergen itu dari Mesir, itu 10 rupiah. Yang selesai tahun 10 rupiah. Pulau Latoni, di jam Solo dulu. Itu jam balik tadi kamu mungkin sih gendeng itu yang pulau 10. Pulau Latoni. Barca SMA, pulau Tenggari 2 LP gitu. Baru Tenggari setahun. Tinggal tadi karena bukan cocok kali pada gelas ada di putus pulang nih dari ini kalau bapak ya mungkin dia sakit aku ya orang kata tadi pakai punya tahun akhirnya pas saya kuliah di Jogja waktu itu di lembaganya dikit bilang lembaganya kita kali ini lembaganya kuliah di Jogja pulau nyambi kerja di hotel kayak tahun dulu dulu ya kedaman belum sip malam terus gajinya waktu itu 7.500 zaman saya kuliah. Kok di-hire karena apa? Satu sesuai dengan bidang saya, kedua nanggung ke saya materi gratis.
yang kena sisa uang tambahan gitu kan kita bayar better, kita bayar melayani pemenang gitu. Kalau ada sisanya nabung ya, akan saya suka. Minggu, apa supaya aku menang pasti orang tuh menang. Si malam pulang pagi langsung kampus, sampai sore balik lagi ke hotel lagi, kampus lagi. Nah kampus kalau nggak tutup, tapi dulu saya juga pernah jadi. Habis itu, di akhir saya keluar karena apa? Karena si malam digudol satpamnya itu digudol. Ini barang, mau kabur, mau diganti seraton nanti gempa nih kok mau buka, itu kan terus ini kita dibujuk, nah, kue tapi kosong, makanya kalau dilihat kosongnya dia nih, insya Allah dan alhamdulillah saya bersyukur sekarang saya sudah nggak merasakan kosong. Dengan apa? Sebisa mungkin tetap jamaah, tidak meninggalkan ibadah sholat. Punya nih. Makanya jangan berkata, aku sudah sholat kok, jadi kalian. Jangan jaga cepatnya. Kalau yang berobatan dokter ini, saat ini dokter tidak obat, nggak perlu lagi obat itu sensasi kalau tidak. Ada proses yang harus kita sadar. Kita semua punya masalah. Karena Rasulullah juga punya masalah. Rasulullah itu sebelum lahir dia sudah sakit. Lahir umur 3 atau 2 kali sudah dirawat oleh ibu susu 4 tahun, umur 6 tahun punya meninggal, diambil oleh kakeknya, dirawat 2 tahun, kakeknya meninggal, dirawat kamu. Rasulullah dalam kehidupannya, dalam progres semua kita ada masalah. Tinggal bagaimana kita sama di mengatasi masalah tersebut. Tanpa masalah, kalau masalah hanya dengan berdekatan diri pada Allah bukan hanya susah, orang akan. Kadang mungkin pertanyaan ya masalah mungkin sholat ya, terus ngomong terus jemaah masjid, ini kalau untuk kabar aja. Nah mungkin ada sholat yang belum benar. Kok belum benar? Nah sholatnya boleh benar masalah. Lagi tapi Allah Akbar, aku mau ngomong di orang itu satu bensin, kita akan untuk masak, kita akan dia. Pikirannya tidak mau. Lu kok Allah Akbar kok benar dulu ini? Masalah mereka itu ini nanti lucu. Pikirannya belum bagus pada sholat. Jadi kan apa sholat ini orang kaya apa jadi ini kan? Ini sholat kaya ini berarti harus takut. Cuman pikiran kita ini kita fokuskan. Ini loh ambil lagi sholat. Ini loh bisa lagi loh aku. Kita fokuskan. Ini biasanya sholat ini simpang lama di kaya kaki. Karena saya juga begitu. Orang kusuk sholat itu sulit kan? Orang kusuk sholat sulit. Lagi dicekal dengan Allah. Nang bicara biasanya dari sore juga kayak sopor, nanti saya pak beli jujur. Nah, paling tidak orang itu sudah tahu. Walaupun lagi jamaah, kalau anak nangis orang sebetulnya, katakan saja jujur anak itu di bawah. Karena nggak bisa makan. Itu jadi orang. Banyak berbagi sholat kita akan kita ke masjid, tapi kami pada yang pertama, kita yang kedua dalam hidup ini. Untuk mengatasi masalah ini kadang kita perlu yang namanya sambung suasana. Kalau tadi adalah Allah, kita ada Allah, tapi kita Allah. Di poin kedua, kita jalin yang baik dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman sejawat. Karena apa? Kisah tadi Rasulullah dan sahabat itu kan berapa? Dia kasih kerja. Dan ini pun saya sering kali merasa Pak, saya itu menjauh terus terang. Kalau istri pagi tidak masalah ini besok kenapa satu atau minggu itu suka masak. Di hari biasa itu pokoknya orang baik masak, biasanya baik orang masak. Terus ada waktu. Nah, anggar orang pas masak, otomatis kalau malam saya makannya di luar. Nah ini sering saya alami sendiri. Anggar pas makan di luar. Kalau saya sing teko, kalau saya sing teko, biasanya kalau konco, kenalan, nomor itu dibayar. Karena apa? Punya hubungan baik, kenal, akrab. Kalau punya sama Pak Hasim musuhan, orang tawari Pak Dol, mesti mengenal tamunya dibayar. Kata ya perlu akrab, apa gitu, jajannya ayam. Kita mungkin perlu dibayar. Hubungan baik dengan orang lain bisa meringankan masalah kita. Masalah Rasulullah itu adalah lapar. Dengan hubungan baik, dengan keluarga, akhirnya Rasulullah dan sahabat bisa kenyang. Karena ada hadis yang mengatakan, siapa yang ingin diperpanjang umurnya, siapa yang ingin dimulakan
rezekinya. Siapa yang ingin diselesaikan masalahnya? Menjalankan dia, orang tali pasal. Jadi, apa-apa itu sedikit konkret nanti akan dibantu. Nah, kadang kita ini yang menjadikan rusak persaudaraan kita, apalagi di lingkungan seperti ini, ya kadang kita berbeda masalah. Kadang kita satu agama, orang itu dulu, jangan ada di tahu, usia lebih suci. Dan kadang ini hanya karena perbedaan mazhab dalam hal ini kadang sok saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Misalnya ini saya katakan enggak, kadang saya tempelan dengan poster gambar orang sujud, gitu. Gambar orang sujud, enek sing sikile menghadap kiblat, diri enek sing lurus, enek sing malah mundur, enek sing malah sing jebel. Satu mazhab mengklaim ini yang benar, lainnya salah. Ini bahasanya yang salah. Kalau soal salah kan gampang. Seharusnya bukan salah. Ini loh sesuai sunnah. Ini tidak. Karena kalau sesuai sunnah itu akan dikerjakan dapat pahala. Itu jadi salah. Orang takbir dalam sholat misalnya. Selain takbir itu ada orang yang rukuk tanpa lambian tangan sah. Karena sunnah. Ada orang macam takbir saya di sini macam takbir. Kalau aku Jumatan banyak. Karena jamaah di sini misalnya tidak hanya amanah, ada orang ini, tapi ada orang lewat, ada dari takbir. Banyak jamaah. Dan takbirnya itu macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau karena itu kita saling menyalahkan, berarti apa? Nanti akan putus persaudaraan. Kalau kita payungnya Muhammadiyah misalnya, ya udah kita ikut Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajukan takbir itu begini. Kalau ada orang yang betul, silahkan. Yang penting jangan menyalahkan, jangan mengklaim kita benar sendiri. Mereka sudah punya dalil. Yang kedua, yang paling pasif. Kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang kita peroleh. Makanan yang kita makan dari mana? Arah orang dari mana? Rezeki kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ada yang ngomong, masalahnya aku orang begini, kok kenapa? Nah saya tahu tak, tanggung ini apa? Ada yang ngomong tanggung. Nikmat yang paling tinggi yang tidak bisa dihitung oleh kita adalah di ahsan takwim. Nikmat yang ada tidak bisa dinilai. Apa berita kalian? Jadi kan kira-kira tak kasih HP itu loh. Nah, tak kasih HP ini terus ada paling banyak. Ini salah sisi. Jadi juga bukan HP-nya, bukan ikutan. Tapi ini materi yang dirinya saya sudah bilang. Dengan minum, makan, tidak tahu makannya itu ada racun tidak. Yang bertugas menyaring, yang bertugas bertugas apa? Ginjal. Kalau harganya Hongkong 600 juta, siji. Loro, 1 miliar 100. Yang penting sedikit, nambah. Jantung 1 miliar, Hongkong terima. Kalau ada yang mau dijual jantungnya, Hongkong terima. 1 miliar, sedikit. Ini jantung miliar tidak, tidak salah. Menikmati anak turunnya. Jangan merasa kita ini miskin. Adiknya supir. Dol jantung, dol ginjal, dol mental, dia supir. Padahal semua itu adalah gratis dari Allah. Dengan telah tanggung oksigen tulis saja ini. Tanggung itu sampai tahu banget. Bisa gini kita kurang segini. Ini kanggurnya mau sedino, satu sedino ini kanggurnya terus lintas setelah ini. Coba kalau oksigen dibayar. Semua gratis kita sekarang. Dikaitkan. Nah, kalau kita syukuri nikmat tadi, pasti akan nambah. Tapi kalau kita siap-siap, datanya ada Allah. Kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Kalau kita syukuri, kita sujud kepada Allah, insya Allah akan tambahin. Tapi kalau kita langgar, nggak mau sujud, nggak pasti kudu miskin. Orang kaya di adab Gusti Allah itu tidak harus langsung miskin ya. Di pesta, orang kaya tidak pesta, makannya komplit. Dia nggak berani makan, lagi kolesterol, asam urat, tinggi, itu yang makan rumah, nggak hari mau elok. Nggak bisa menikmati uang, termasuk di surga nikmatnya. Makanya kita berusaha dekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita syukuri segala nikmatnya. Kita sampaikan syukur itu nggak sebatas ucapan, tapi tidak berbuat juga. Kan? Kalau kita sudah bersyukuri, kalau kita sudah datang ke masjid, sudah jamaah, sudah sholat dengan sebaik-baiknya, tapi kok belum merubah hidup kita, misalnya. Yo untuk kalian
kuncinya adalah apa? Sabar sama ikhlas. Sabar, ikhlas menghadapi masalah ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah pernah ditanya seorang pemuda, ya Rasulullah, saya takut akan dosa-dosaku, saya takut akan pada saat benar. Kenapa Rasulullah? Apakah kamu pernah mengalami masalah, cobaan, derita yang seakan-akan kamu tuh nggak sanggup untuk menerima? Tapi kamu terima dengan ikhlas, kamu terima dengan sabar. Pernah ya Rasul? Ketahuilah bahwa ujian tersebut, godaan tersebut, masalah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa. Bapak Ibu, 3 hikmah dari cerita tadi, Hablu minallah, Hablu minanas, sama Allah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan saya yang sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata, baik saya sengaja atau betul. Maka kita tutup pengajian pada hari ini dengan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.